Ada satu rahasia dalam perjalanan bangsa-bangsa besar. Negara maju selalu punya musuh. Bukan karena mereka haus konflik, tapi karena musuh seringkali menjadi bahan bakar yang menyatukan bangsa, menggerakkan inovasi, dan menguatkan identitas nasional. Namun, musuh itu tidak harus selalu berbentuk tentara atau negara lain. Dalam dunia modern, musuh bisa berupa hal yang lebih dekat, lebih nyata, dan lebih berbahaya, seperti korupsi, mafia, dan pengkhianat dari dalam negeri sendiri. Dan inilah yang kini dijadikan strategi Presiden Prabowo, menjadikan mafia dan koruptor sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Mari kita tengok sebentar sejarah dunia. Amerika Serikat tumbuh sebagai superpower karena berhadapan dengan Uni Soviet. Perang dingin melahirkan inovasi teknologi, satelit, internet, bahkan GPS. Setelah itu, Amerika butuh musuh baru, maka muncullah narasi War on Terror atau melawan terorisme global. Kini, rival utamanya adalah Tiongkok. Tiongkok modern menjadi kuat karena selalu merasa ditekan oleh Barat. Tapi, selain musuh eksternal, Tiongkok juga menciptakan musuh internal seperti korupsi. Presiden Xi Jinping menjalankan kampanye besar-besaran, menghukum pejabat tinggi partai dan militer. Hasilnya, rakyat bersatu, ekonomi tumbuh, dan legitimasi pemerintahan semakin kuat. Israel sejak awal berdiri dikepung musuh. Tekanan eksternal membuat mereka mengembangkan teknologi militer canggih, cyber security, hingga inovasi pertanian modern. Jepang pasca Perang Dunia Kedua tidak punya musuh eksternal, tapi mereka menciptakan musuh internal, kemiskinan dan keterbelakangan. Musuh itulah yang menjadi bahan bakar untuk kerja keras dan lahirlah Jepang modern. Kesimpulannya jelas, setiap bangsa besar selalu butuh musuh bersama. Indonesia sudah pernah membuktikannya di masa Soekarno. Musuh bangsa adalah imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Soekarno mempersatukan rakyat dengan pidato-pidato heroik, menyuarakan bahwa bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Ia menjadikan kekuatan asing sebagai musuh bersama agar rakyat tidak terpecah. Strateginya berhasil, persatuan nasional begitu kuat, walau harus dibayar dengan ketegangan politik dan ekonomi yang berat. Sekarang di era Prabowo, konteksnya berbeda. Musuh bangsa bukan lagi penjajah asing, tetapi para pengkhianat dari dalam. Mafia pangan, mafia hukum, mafia tambang, mafia obat, hingga para koruptor yang menghisap kekayaan bangsa. Mengapa ini penting? Karena ancaman internal ini lebih nyata dampaknya bagi rakyat. Harga beras yang mahal, hukum yang tidak adil, hingga sumber daya alam yang bocor ke luar negeri. Semua ini membuat rakyat menderita, meski tidak ada penjajah asing yang menodongkan senjata. Prabowo ingin rakyat sadar, jika dulu kita melawan kolonialisme asing, maka sekarang kita harus melawan kolonialisme baru dari dalam negeri sendiri, kolonialisme mafia dan koruptor. Mari kita rinci strategi yang bisa kita lihat dari arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, menciptakan musuh bersama sebagai narasi nasional. Sama seperti negara maju yang selalu punya musuh, Prabowo membingkai mafia dan koruptor sebagai ancaman nasional, dan memang itu fakta. Narasi ini penting karena mengikat rakyat dan pejabat dalam satu visi, kita semua sedang berperang. Kemudian yang kedua, menggunakan kekuatan negara secara terpadu. Pemberantasan mafia tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau aparat hukum. Perlu koordinasi terpadu, polisi, jaksa, TNI, bahkan lembaga keuangan negara untuk melacak aliran dana. Dengan latar belakang militer, Prabowo paham bahwa melawan mafia harus dilakukan dengan strategi intelijen, bukan sekedar penindakan terbuka. Kemudian poin selanjutnya yaitu menjadikan reformasi ekonomi sebagai senjata. Mafia pangan dilawan dengan memperkuat produksi dalam negeri. Mafia tambang dilawan dengan hilirisasi dan kontrol negara atas sumber daya. Adapun mafia hukum dilawan dengan sistem digitalisasi, transparansi, dan kontrol publik. Dengan cara ini, mafia tidak hanya diberantas orang per orang, tetapi juga diputus mata rantai sistemnya. Kemudian poin selanjutnya adalah membangun kesadaran kolektif rakyat. Prabowo tahu tidak cukup hanya aparat yang bergerak. Rakyat harus ikut melawan dengan kesadaran kritis.
menolak suap, melaporkan praktik mafia, dan tidak ikut menikmati hasil korupsi. Dengan menjadikan ini sebagai gerakan nasional, rakyat akan merasa punya peran dalam perang melawan mafia. Kemudian poin selanjutnya adalah diplomasi global yang mendukung perang internal. Berbeda dengan Soekarno yang menantang dunia, namun Prabowo membangun diplomasi bersahabat. Kenapa demikian? Karena fokus musuhnya bukan di luar negeri, melainkan di dalam negeri. Walaupun di luar negeri mungkin ada ya, tetapi Presiden Prabowo sedang fokus musuh di dalam negeri. Dukungan global, investasi asing, dan kerjasama internasional justru dibutuhkan untuk memperkuat ekonomi sehingga mafia makin terjepit. Sejarah bangsa menunjukkan musuh bersama bisa mempersatukan rakyat. Soekarno memimpin rakyat melawan imperialisme, Prabowo kini memimpin rakyat melawan mafia dan koruptor. Dua strategi ini berbeda konteks, tetapi sama-sama berakar pada prinsip yang sama. Persatuan nasional hanya bisa lahir bila bangsa punya musuh bersama. Mungkin benar kata pepatah, bangsa besar selalu punya musuh. Bagi Indonesia, di abad ke-20, musuh itu adalah penjajah asing. Dan di abad ke-21, musuh itu adalah mafia dan koruptor. Jika berhasil bersatu melawan mereka, maka sejarah akan mencatat. Sebagaimana Soekarno memimpin Indonesia keluar dari penjajahan asing, Prabowo memimpin Indonesia keluar dari penjajahan internal menuju bangsa yang benar-benar berdaulat, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Semoga itu cepat terwujud, dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.